Dear Mark Cluster, setiap organisasi biasanya mempunyai berbagai pedoman untuk memastikan bahwa semua yang terlibat dalam proses penciptaan nilai dapat bekerja dengan sebaik-baiknya dan memberikan manfaat optimum bagi semua stakeholders. Di Markclass kita memiliki EPE Principles yang terdiri dari elemen-elemen excellence, professionalism, dan ethics. Elemen excellence terdiri dari 3 sub-elemen, yaitu branded operational excellence, customer intimacy excellence, dan product leadership excellence. Elemen professionalism terdiri dari 4 sub-elemen, yaitu passion for knowledge, passion for business, passion for service, dan passion for people. Sedangkan elemen ethics terdiri dari 6 sub-elemen, yaitu trustworthiness, respect, responsibility, fairness, caring, dan citizenship. Secara keseluruhan, kita memiliki 13 sub-elemen EPE yang kita sebut dengan 13 EPE Principles. Pada kesempatan ini, mari kita tinjau salah satu elemen EPE tersebut, yaitu excellence. Sub-elemen yang pertama dari excellence adalah brand operational excellence, yang merupakan landasan brand management di Markclass yang dibangun untuk melambangkan kesempurnaan. Intinya, kita semua harus konsisten menerapkan proses operasional yang sempurna dalam penciptaan nilai untuk para klien dan juga di antara kita sendiri. Pendekatan ini yang kita sebut branded operation, yaitu suatu proses operasional ala Markclass. Caranya adalah dengan memastikan bahwa berbagai layanan yang kita berikan selalu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, layanan tersebut haruslah sempurna dan tepat waktu delivery-nya. Semua itu juga harus dapat direalisasikan dengan biaya serendah mungkin, namun tetap harus mempertahankan kualitas terbaik, sesuai harapan kita, sesuai harapan klien, atau bahkan dapat melebihi ekspektasi pihak-pihak yang kita layani. Kualitas bukanlah hal yang dapat dikompromikan. Mari kita membahas sub-elemen yang kedua, yaitu Customer Intimacy Excellence. Dalam mengelola pelanggan atau customer management, kunci utamanya adalah kita harus menciptakan nilai agar dapat membangun suatu kedekatan atau intimacy dengan pelanggan eksternal maupun internal di antara kita. Memang, pelanggan eksternal dan pihak internal mempunyai peranan yang berbeda. Namun keduanya sangatlah krusial bagi kelangsungan bisnis. Ada 4 hal yang dapat kita lakukan, yaitu get, keep, grow, dan win back. Get artinya kita harus bisa mencari pelanggan yang tepat dengan upaya yang tepat juga dan pada waktu yang tepat. Keep artinya kita harus dapat membangun loyalitas pelanggan melalui penyediaan layanan yang sempurna. Grow artinya kita harus dapat meningkatkan customer lifetime value dan membuat mereka berkenan untuk memberi rekomendasi positif mengenai Markclass. Memang tidak semua pelanggan dapat dipertahankan, karena satu dan lain hal mungkin ada yang pergi meninggalkan kita. Kondisi ini mengharuskan kita melakukan upaya win back, artinya merangkul kembali pelanggan yang hilang tersebut dan meyakinkan mereka bahwa kita sebenarnya adalah mitra bisnis yang paling tepat. Sekarang saya akan membahas sub-elemen yang ketiga, yaitu Product Leadership Excellence, yang merupakan landasan product management di Markclass. Perusahaan dikatakan memang bagus jika secara konsisten dapat menunjukkan kemampuan dan tekadnya untuk menghasilkan berbagai produk yang dianggap unggul dari sudut pandang pelanggan. Oleh karena itu, kita harus dapat mempraktikkan strategi product leadership. Product leadership yang berkelanjutan dapat dicapai apabila kita semua terus berupaya menemukan dan mengemukakan berbagai gagasan cemerlang. Berdasarkan gagasan-gagasan tersebut, kita dapat mengembangkan berbagai produk baru atau initial product yang tentunya masih harus kita lihat apakah produk baru tersebut nantinya akan berhasil atau tidak. Contohnya, dalam kondisi krisis ini, kita meluncurkan produk baru,
yaitu Marketeers Eye Club. Ini baru awal perjalanan dari produk baru tersebut. Masih memerlukan waktu untuk melihat apakah produk baru tersebut akan dapat berhasil atau tidak. Berbagai gagasan cemerlang juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan nilai tambah dalam rangka memaksimalkan potential produk yang kita miliki. Sebagai contoh, produk webinar Hermawan Kartajaya Live yang terlihat cukup menjanjikan dalam memenuhi permintaan pasar, sehingga perlu dipikirkan lebih lanjut bagaimana nih caranya agar nanti segera dapat menjadi sumber profit. Pada tahap selanjutnya, kita juga diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mempertahankan essential product. Contoh, kita mempunyai beberapa produk consulting yang sudah memasuki tahap kematangan, sudah dikenal luas mutunya, dan sudah mendapat kepercayaan. Namun demikian, pertumbuhannya mungkin mendekati stabil. Nah, terkait hal ini, maka kita harus terus berpikir keras agar dapat mempertahankannya. Contoh lain essential product adalah Executive Education Program, atau yang kita kenal dengan EEP, yang belakangan ini sudah mulai terlihat marginal pertumbuhannya. Selanjutnya, kita juga harus bisa mengamati dan membaca berbagai kebutuhan serta kecenderungan para klien kita untuk memastikan keberlanjutan dari existential product kita. Sebagai contoh, produk riset kita mungkin tidak sekompetitif dulu, namun masih perlu untuk dipertahankan. Atau produk Marktplaats Institute Certification yang tidak sekuat ketika pada masa awal diperkenalkan. Dengan mengamati dan membaca berbagai kebutuhan serta kecenderungan para klien, maka kita bisa memikirkan bagaimana cara memperkuat produk-produk eksistensial tersebut agar kembali kompetitif dan naik pesat permintaannya. Dengan memanfaatkan segala gagasan kita, maka kita bisa mencoba untuk mempertahankan, bahkan memperkuat kembali produk-produk seperti itu. Dear Marktplaatsers, itulah tadi penjelasan singkat mengenai elemen excellence yang terdiri dari branded operation, customer intimacy, dan product leadership yang merupakan bagian dari 13 EPE Principles. Semoga kita semua bisa menerapkannya agar Marktplaats tetap kompetitif dan menjadi perusahaan terdepan di bidangnya. Terima kasih.